Selamat malam semua. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 16 Mei. Kita bahasin dulu dari segi teknikal. Dimulai dulu dari indeks dolar ya untuk pergerakan minggu ini. Kita lihatin dari segi time frame 1, itu penurunannya itu berada di level area overnya sebagai support untuk minggu ini tuh yang berada di kisaran 104.14 sampai dengan 103.92 dan harga ini ke reject. Kemudian, yang sebelumnya sebagai support 2 weekly yang berada di 104.57 ini kan secara otomatis berubah fungsi sebagai level area resisten untuk saat ini. Tetapi kita lihatin dulu untuk pergerakan hari ini ya. Kalau misalkan untuk indeks dolar ini mampu lewat ataupun bergerak di atasnya 104.57, ini masih ada potensial mungkin akan sedikit kedorong ke atas, kurang lebih itu di sekitaran level area 105.00 sebagai risiko press level tentunya, karena di kirinya di sini kan juga ada zona supply untuk saat ini ya yang di blok hijau. Kemudian kalau misalkan hari ini harga itu bergerak ke atas dan level area resisten yang berada di 104.57 ini mampu menahan pergerakan, mungkin masih ada potensial indeks dolar ini sekali lagi retest masuk ke level area zona overnya sebagai support 3 yang berada di 104.14 sampai dengan 103.92 sebagai support 4 ya. Kesimpulannya untuk indeks dolar hari ini ya, kalau misalkan harga ini mampu bergerak di atasnya 104.57, ini masih ada potensial up, tetapi tetap waspada karena pergerakan saat ini masih belum mampu keangkat ke atas ya, kurang lebih untuk saat ini kan berada di 104.47, tetap waspada potensial terjadinya penurusan ke bawah menguji level area support 4-nya yang berada di 103.92, baru kemungkinan akan ada reaksi di kisaran level area tersebut menuju 104.57. Jadi dua level yang mesti diantisipasi, 104.57 dan 103.92. Kemudian gold kita bahasin dulu ya untuk pergerakan gold. Ini statusnya juga sama kalau kita lihatin dari segi time frame satunya ya. Untuk minggu ini pergerakan itu keangkat ke atas, perhatikan level area zona yang di blok oranye ini ya, atau zona yang garis putus-putus di kisaran 2391 sampai dengan 2400 pembulatan. Dari segi time frame 1, gold ini ketahan di level area resisten 3 dan 4 ataupun zona overnya sebagai batasan untuk daily yang berada di 2400 batas maksimal. Kemudian harga ini kan ke reject untuk saat ini itu berada di tengah-tengah di kisaran level area 2384. Masih ada potensial ini mungkin dari segi time frame satunya terkoreksi ke bawah menguji level area yang sebelumnya resisten 2 untuk saat ini berubah fungsi sebagai level area support yang berada di 2375 sebelum harga ini upset kembali. Tetapi kalaupun harga keangkat ke atas, batas maksimal ataupun zona pantau untuk minggu ini ya sampai dengan besok Jumat malam ini, sementara adalah jangan jauh-jauh terlebih dahulu di kisaran 2407 ya, kurang lebih di sini. Tetapi kalau misalkan ini nanti kuat ke bawah atau ekstrem ke bawah ya, dan harga ini bergerak balik di bawahnya support yang berada di 2375, masih ada potensial ini mungkin akan menguji 2364 sampai dengan 2360 pembulatan sebelum harga keangkat ke atas kembali. Untuk skenario, saat ini saya lebih memilih netral dulu, kecuali kalau misalkan ya, harga ini keangkat ke atas lagi. Perhatikan level area drop is drop atau zona yang di blok hijau di sini ya, karena ini kan mepet levelnya di kisaran R3-nya. Selama 2391 atau 2392 ini mampu menahan pergerakan ke atas, tentunya sih kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell, tetapi statusnya adalah counter trend, memanfaatkan koreksi dari segi time frame kecil, tapi targetnya nggak bisa jauh-jauh, mungkin targetnya berada di kisaran level area 2375. Jadi tinggal satu kondisi aja, kalau misalkan harga ini malam ini mampu keangkat ke atas, kurang lebih pantau di 2391 itu yang pertama, yang kedua adalah di 2400 batas maksimal. Jadi ini opsinya sih bebas kalau mau cari ancang-ancang setup sell ya. Bisa cari di kisaran 2391 selama konfirmasi pembalikan arah yang valid itu terjadi di kisaran level area tersebut sih nggak masalah. Tetapi kalau misalkan sedikit kedorong ke atas, saran saya ini tentunya lebih oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell. Tetapi kita lihatin dulu selama pergerakan harga ini tidak mampu bergerak di atasnya level area 2400, ini mungkin oke dengan risiko stop loss itu 90-an pip ya, kurang lebih di 2405. Tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh, kurang lebih di 2375. Ini kalau misalkan skenario untuk cari setup ancang-ancang sell dengan memanfaatkan koreksinya dari segi time frame kecil. Atau opsi yang kedua adalah tetap cari ancang-ancang setup pembelian. Tetapi karena harga ini kan masih berada di level high-nya kurang lebih, saran saya adalah ini mending tungguin dulu. Kalaupun mau kedorong ke bawah ya berada di 2375. Selama nanti harga ini tidak mampu turun ke bawah, tinggal satu kondisi aja, cari konfirmasi pembalikan arah, mungkin ancang-ancang cari setup buy di atasnya 2375 dengan targetnya TP1 itu berada di 2391, TP2 maksimal adalah di 2400, tentunya sih lebih oke. Kalau misalkan ya dapat harga di atasnya 2375 selama sudah terjadi konfirmasi pembalikan arah. Kalau misalkan di gambar
kurang lebih ya jarak untuk stop lossnya itu kurang lebih sekitar 80-an pip berada di 2368, targetnya TP1 itu sekitar 145 pip, kemudian TP2 maksimal adalah 225 pip. Ini tentunya oke, sejalan dengan arah ataupun tren untuk saat ini ya. Cuman nanti kita lihat dulu aja, ini akankah harga turun dulu atau naik dulu. Kalau misalkan harga ini naik dulu, saya lebih prefer tentunya ya, mungkin saya akan pantau di kisaran 2391 sampai dengan 2400 batas maksimal. Selama pergerakan ini harga tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut, mungkin saya akan tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru ancang-ancang cari setup sell, baru nanti dipikirin lagi di sini ya. 2375 akankah ada konfirmasi pembalikan arah atau tidak, nanti kita akan cek lebih lanjut setelah harga ini mampu bergerak di kisaran level area 2375. Kalaupun di sini nanti terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, baru kalau mau nargetin kurang lebih di kisaran level area 2407 sebagai batas maksimal zona pantau untuk minggu ini sih tentunya sih lebih oke ya. Jadi kesimpulannya, karena gold saat ini itu berada di kisaran tengah-tengah, pergerakannya adalah, saran saya adalah wait and see dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini secara penurunan ya dari high sampai dengan harga saat ini itu bergerak kurang lebih sekitar 40-an pip ya. Tetapi perhatikan di kiri, di sini ada zona rally besar atau zona demand gede ya. Ini mesti diwaspadai. Kalau misalkan GBP USD ini harga tidak mampu break ke bawah di kisaran level area yang pertama adalah 1.2644 ya kurang lebih. Ini masih ada potensial ini bisa aja kedorong ke atas menuju overnya sebagai weekly minggu ini yang berada di 1.2718 sampai dengan 1.2755 batas maksimal. Tetapi kalau misalkan gagal menahan pergerakan ketika ini turun ya, mungkin skenario sell itu akan ada lagi. Kalau misalkan zona demand batasan terbawah ini break terlebih dahulu yang berada di 1.2615 ini break dulu, baru nanti dari segi time frame kecilnya koreksi. Selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak di atasnya 1.2644, mungkin ini oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari stop sell dengan targetnya 1.25700 sebagai target terdekatnya ya. Tetapi ini ada skenario alternatif untuk ancang-ancang cari setup buy. Perhatikan aja, selama zona yang di blok orange ini tidak dijebol ke bawah, kalau misalkan harga sudah bergerak ke bawah ya, sudah bergerak di bawahnya support yang berada di 1.2644, tinggal tunggu satu kondisi aja, biarin harga ini keluar dulu, bergerak di atasnya kembali, yang berada di 1.2644, baru ancang-ancang cari setup buy. Ini tentunya sih lebih oke. Kalau misalkan digambar, tentunya ya, dari jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 40-an pip kurang lebih ya, tapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 70 pip. Ini tentunya sih oke. Skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan zona demand ini dijebol ke bawah dan ketika terjadinya koreksi, harga ini tidak mampu bergerak di atasnya 1.2644 ini, secara otomatis mungkin skenario buy akan tercancel tetapi digantikan dengan ancang-ancang cari setup sell kurang lebih ya setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah di bawahnya level area 1.2644 ini mungkin oke, tetapi dari segi stop lossnya itu ruang gerak sekitar antara 35 sampai dengan 40 pip ini sebagai batasan untuk stop lossnya. Dari segi targetnya ruang gerak sekitar 63 pip ini tentunya sih oke. Nanti kita lihatin dulu proyeksinya itu seperti apa setelah harga ini masuk ke level area zona demand, akankah nanti masuk buy atau sell, nanti kita tunggu aja lebih lanjut. Sekali lagi sebagai kunci kesimpulan akhir untuk GBP USD adalah pantau zona demand ini. Kalau misalkan tidak di break, potensial ini mungkin akan menjadikan ancang-ancang cari setup buy, tetapi kalau misalkan di break secara otomatis mungkin persiapan untuk ancang-ancang cari setup sell. Targetnya berada di 1.25700, baru nanti di sini kita cari ancang-ancang untuk swing buy ya dengan target 1.27200 sih tentunya oke. Perhatikan di kiri ya. Di sini kan juga ada rally kecil. Ini adalah ekornya zona demand, ini juga mesti diantisipasi. Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD untuk saat ini ya. Kalau kita lihatin dari segi overnya ini sudah beres semua, baik dari daily ataupun weekly. Ini sudah selesai ya. Zona overnya berada di 1.08600 dan ini harga ini sudah mampu bergerak ke atas. Ini saya hapus dulu. Kemudian saya masuk dulu dari segi time frame daily. Kalau saya tarik menggunakan Fibo custom ya untuk menentukan pergerakan daily-nya, hati-hati di level area zona tengah ya. Ini saya perkecil dulu. Zona tengah atau sebagai pivot daily itu kan berada di 1.08500 pembulatan ya, atau zona yang kurang lebih di sini. Ini sebagai zona tengahnya, zona yang di blok abu-abu. Jadi, karena pergerakan saat ini, perhatikan di level area 1.0874 ya. Ini kan juga terjadi drop, atau saat ini bisa berfungsi sebagai level area zona supply baru terdekat saat ini selama level area zona yang di blok hijau atau zona supply ini bertahan. Ini mungkin masih ada potensial kedorong ke tengah menuju pivot daily-nya yang berada di 1.08500 sebagai konfirmasinya. Kalau misalkan Euro USD ini mampu turun kembali menuju support pertama daily yang berada di 1.0825 ya, kuncinya adalah 1.08400 ini ke break dulu, kemudian koreksi. Selama batasan koreksinya itu nanti harga tidak mampu bergerak di
atasnya 1.0858 ini mungkin bisa aja harga kedorong ke bawah menguji level area support pertama. Tetapi ada dua skenario untuk buy ya. Yang pertama adalah tungguin dulu. Ketika harga kedorong ke bawah masuk zona tengah ini biarin dulu. Selama batasan terbawah yang berada di 1.08400 ini bertahan, saran saya adalah kalau mau cari ancang-ancang cari setup buy ya, mending tungguin keluar atau bergerak kembali di atasnya zona yang di blok abu-abu ini baru entry posisi buy dengan target 1.09100 sih tentunya sih nggak masalah. Atau kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ke bawah dan harga bergerak balik ya di atasnya zona supply ini kejebol, ini mungkin bisa dijadikan ancang-ancang cari setup buy, tetapi dari segi targetnya, historic high di kemarin ya, 1.0894 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di 1.09100 ini tentunya sih lebih oke. Cuman untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu, mungkin saya akan pantau itu saat nanti di sesi Amerika ya, sekitar jam setengah 9, jam 9 malam baru mungkin saya akan pantau, akankah zona blok abu-abu ini mampu menahan pergerakan ketika turun ke bawah atau justru jebol. Kalau misalkan jebol, mungkin saya akan tetap cari planning utama saya, penerusan untuk cari ancang-ancang setup sell setelah zona yang di blok abu-abu ini jebol, kemudian koreksi ke atas. Selama pergerakan batasan koreksi ke atas itu tidak mampu bergerak di atasnya kok 1.0858, baru nanti di bawahnya zona tengah atau pivot ini mungkin setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah ini baru ancang-ancang cari setup sell ya. Tetapi dari segi targetnya, stop loss itu berada di atasnya R1 daily, kurang lebih ruang gerak sekitar 30 pip. Kemudian sebagai TP1 perhatikan di kiri, ini yang menumpuk di level area support pertama daily. Di sini kan juga ada zona rally bis rally ya, atau zona demand, zona yang di blok orange. Ini mungkin bisa dijadikan target pertama. Ruang gerak sih hampir 1:1 ya, tetapi ini sekitar 28 pip ini sebagai TP1, tetapi TP2 itu ruang gerak sekitar 60-an pip ini tentunya oke. Perhatikan di kiri ini juga ada zona lumayan gede, ini yang mesti diantisipasi kalau misalkan Euro USD ini dari segi time frame kecil ini terkoreksi sedikit lebih dalam tentunya ya. Jadi planningnya adalah wait and see dulu. Skenario buy itu mungkin ada lagi kalau misalkan harga mampu bergerak balik di atasnya 1.0874 ya. Tinggal nunggu aja nanti, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Targetnya TP1 itu berada di sebagai physical price level, kalau mau dipepetin ya sedikit di bawahnya juga nggak masalah. 1.0900 ini sebagai TP1, TP2 maksimal berada di kisaran 1.09100 ini tentunya sih mungkin lebih oke. Kita lihatin dulu aja nanti proyeksinya seperti apa. Kemudian Audi USD. Pergerakan untuk Audi USD, zona yang di blok ini saya hapus dulu. Tinggal nyisain sebagai zona yang di blok abu-abu dan batasan-batasan level area resisten. Pergerakan untuk minggu ini kalau dilihatin dari segi time frame 4 ya. Kemarin yang sebelumnya kan sudah saya sampaikan ya, kalau mau trade breakout tungguin harga keluar dari blok abu-abu ini, mungkin buy kalau break ke atas, sell kalau break ke bawah. Tetapi dari segi target ini sudah selesai ya, karena dari segi time frame 4 Audi USD ini sudah mencapai level area R3 weekly yang berada di 0.6715 dan harga ini ketolak. Pergerakan saat video ini dibuat, harga masih retest di yang sebelumnya resisten kedua weekly, saat ini berubah fungsi sebagai support. Akankah ini nanti mampu dijebol atau tidak, nanti kita akan cek lebih lanjut. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya, zona supply terdekat saat ini itu berada di kisaran 0.6689 sebagai batas atasnya. Mungkin skenario buy itu akan ada lagi kalau misalkan harga ini sudah mampu jebol zona supply yang di blok kurang lebih ya, yang di blok hijau tentunya. Baru nanti setelah break ini kita lihatin koreksinya. Selama batasan koreksi tidak mampu bergerak di bawahnya 0.6672, ini mungkin skenario buy akan ada lagi, tapi dari segi targetnya 0.6715 sebagai TP1, TP2 adalah 0.6736 tentunya sih lebih oke. Kalau misalkan digambar ya, break, koreksi, tinggal tunggu aja nanti. Selama batasan koreksi tidak mampu bergerak balik di bawahnya level area support, dengan resiko kurang lebih sekitar 25 pip, targetnya 38 pip sebagai TP1, TP2 itu ruang gerak sekitar 60 pip, ini tentunya sih oke. Untuk saat ini, karena zona demand ini kan gede banget, jadi saya lebih memilih netral dulu. Untuk ancang-ancang cari setup sell ya, saya skip dulu, saya nggak ada dulu. Saya lebih prepare kalau misalkan nanti harga bergerak ke atas, sekali lagi mendekati level area R3 yang berada di 0.6715 ya kurang lebih. Kalau saya gambar ya, mungkin di sini. Selama batasan zona yang di blok hijau ini antara 0.6700 sampai dengan batasan atas 0.6715, ketika harga bergerak ke atas ya, nanti kita tunggu aja. Akankah level area sebagai batasan paling atas ini dijebol atau enggak? Kalau misalkan enggak dijebol, secara otomatis ini mungkin kalau mau cari ancang-ancang setup sell, ini tentunya sih lebih oke. Tetapi dari segi targetnya ya, setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok hijau, baru ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell dengan risikonya 25 pip sebagai stop loss, targetnya 27 pip sebagai TP1, TP2 ruang gerak sekitar
70-an pip ya yang berada di 0,6630. Kesimpulannya untuk AUD USD ya, kalau misalkan harga bergerak ke atas, zona supply ini jebol, ini mungkin referensi buy akan ada lagi. Tetapi kalau misalkan tidak dijebol, itu saya lebih prefer mungkin setelah turun balik di bawahnya 0,6672 kembali setelah terjadinya koreksi dari segi time frame kecil. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang untuk cari setup sell, tetapi jadikan aja sebagai skenario alternatif. Kemudian kalau misalkan ya ini dijebol secara otomatis ya, koreksi ke bawah, baru ancang-ancang cari setup buy ini ada lagi. Tetapi kita pantau dulu nanti AUD USD ini mampu bergerak di atasnya 0,6715 atau enggak. Karena di sini nanti kalau misalkan tidak mampu bergerak ke atas ya, secara otomatis ini mungkin akan ke switch masuk ke cari setup sell ketika terjadinya konfirmasi pembalikan arah. Jadi tetap waspada untuk AUD USD ini. Kalau menurut saya ini sedikit membingungkan ya. Mungkin kita lihatin aja duluan untuk AUD USD di sesi Asia, besok mungkin akan kelihatan lebih jelas tentunya. USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ya. Vibo Custom kemarin, harga ini turun ke bawah menguji level area support 2 dan harga ini masih belum mampu tutup di bawahnya level area support 2 weekly yang berada di 1.3586 ya. Kemudian saat ini itu masih retest di history low minggu lalu, itu yang berada di 1.36300 atau zona yang di blok biru ya. Kurang lebih di sini level areanya. Ini sebagai history low minggu lalu. Kalau untuk saat ini ya, karena pergerakan ini ketolak di level area sebagai history low minggu lalu, ini satu kondisi aja. Perhatikan di kiri. Di sini ini kan juga ada rally, bis rally atau zona demand. Mungkin skenario sell itu akan ada lagi ketika ini break dulu, koreksi ke atas. Selama harga ini tidak mampu bergerak sebagai batasan teratas yang berada di 1.3637, ini mungkin oke, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah setelah zona demand ini break, baru masuk ke market dengan targetnya 1.3586 tentunya sih oke. Dari segi risiko, kalau mau sell ya, ini stop loss-nya pun juga kecil, kurang lebih sekitar 20 pip sebagai stop loss-nya, tetapi dari segi targetnya ini ruang gerak sekitar 43 pip, ini tentunya sih lebih oke. Tetapi hati-hati, kalau misalkan zona demand di bawah ini tidak dijebol ke bawah ya, hati-hati, ini mungkin akan ke switch, ancang-ancang cari setup pembelian, tetapi kita lihatin dulu nanti proyeksinya seperti apa. Kalau misalkan harga ini nanti, ketika turun ke bawah dan zona demand ini bertahan, ini mungkin saya akan nunggu dulu. Zona yang di blok biru ini kejebol terlebih dahulu, baru nanti koreksinya. Selama batasan koreksinya itu nanti harga tidak mampu bergerak di bawahnya sebagai history low minggu lalu yang berada di kisaran level area 1.36300, ini mungkin saya akan taruh ataupun ancang-ancang masuk market dengan target buy. Tetapi dari segi TP-nya ya, kurang lebih TP-nya sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 1.3696 tentunya sih lebih oke. Jadi ini saran saya adalah karena harga ini masih berada di tengah-tengah, ini wait and see dulu, sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Karena kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, ada dua level area demand yang mesti dipantau. Jadi ini ngepres banget. Kesimpulannya untuk USD CAD ya, untuk saat ini saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Baru mungkin ya kalau misalkan ini kedorong secara ekstrim ke bawah sekali lagi, menguji level area support 2 weekly yang berada di 1.3586 ya. Kalau misalkan tetap tidak mampu jebol ke bawah, baru mungkin saya akan tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy, ini tentunya sih lebih oke. Kalau misalkan digambar untuk skenario-nya, kalau misalkan harga mampu kedorong secara ekstrim ke bawah dari segi time frame 1 untuk USD CAD ini, satu kondisi aja, harga tidak mampu bergerak di bawahnya 1.3586, baru tunggu konfirmasi pembalikan arah, entah itu bullish engulfing, doji, hammer, atau konfirmasi-konfirmasi yang lain, baru ancang-ancang cari setup buy dengan resiko stop loss batas maksimal adalah 30 pip, tapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 52 pip, TP2 itu zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di kisaran 1.3696, ruang gerak sekitar 96 pip sih tentunya sih lebih oke. Skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan harga bergerak di bawahnya support 2 weekly yang berada di 1.3586. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, saat ini saya lebih memilih netral dulu karena ini level areanya ya ngepres banget. Level area weekly dan monthly ini tumpuk-tumpukan dan ini harganya ini ngepres banget ya. Garis-garisnya ini atau area-areanya ini ngepres banget. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu. Kecuali satu kondisi aja, saya hapus dulu untuk weekly-nya. Tinggal menyisakan level area Vibo Custom dari segi monthly ya. Karena pergerakan untuk saat ini itu harga bergerak di atasnya level area yang sebelumnya support pertamanya monthly. Saat ini harga kan masih tetap bermain-main di kisaran level area tersebut. Jadi ini saya lebih memilih netral dulu. Kecuali satu kondisi aja. Masuk dulu ke time frame daily ya. Saya ubah dulu. Saya tarik dulu dari segi time frame daily. Kemudian dari segi time frame H1 ini kita cek dulu ya. Karena pergerakan untuk saat ini kan masih retest di pivot tengah sebagai zona daily-nya kurang lebih di kisaran level area zona yang di blok abu-abu ya. Mungkin skenario buy itu masih belum ada lagi selama batasan yang di blok abu-abu ini masih bertahan.
Kalaupun cari ancang-ancang setup sell, perhatikan ya, karena level areanya di sini kan numpuk zona yang di blok orange. Skenario sell ini mungkin ada lagi kalau misalkan harga ini sudah mampu bergerak di bawahnya 0.9023 ini, mungkin kalau mau manfaatkan cari ancang-ancang setup sell. Dengan targetnya sebagai stop loss itu ruang gerak ya kurang lebih sekitar 30 pip, tapi dari segi TP1 ini nggak bisa jauh-jauh. Terlebih dahulu yang berada di support pertama daily yang berada di 0.8993 ruang gerak sekitar 30 pip. Jadi ini risk to rewardnya ini imbang 1:1, dengan catatan harga ini harus bergerak terlebih dahulu di bawahnya 0.9023 sebagai support pertama daily. Yang saya khawatirkan adalah kalau misalkan zona yang di blok orange ini nanti mampu menahan pergerakan, kemudian harga ini dengan cepat bergerak ke atas, di atasnya 0.9050 ya. Yang saya khawatirkan ini nanti kalaupun terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, mental di level area support yang berada di 0.9030 ini akan menguji level area sebagai zona tengah monthly yang berada di 0.9096. Ini yang saya khawatirkan ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame-nya H1, skenario sell akan ada lagi kalau misalkan sudah valid, apalagi terjadi bearish engulfing dari segi time frame H1, harga mampu bergerak di bawahnya 0.9023, baru nanti perkecil aja dari segi time frame M15-nya. Ketika terjadi koreksi dari segi time frame M15, mungkin bisa cari ancang-ancang setup sell selama harga ini tidak mampu bergerak di atasnya 0.9030 ini mungkin oke, tetapi hati-hati sedikit karena ini level areanya kalau saya tarik di custom ini ngepres banget, mepet banget antara support pertama monthly dan zona tengah daily ini ngepres banget. Jadi kalau menurut saya di sini adalah level kalau mau cari ancang-ancang baik buy ataupun sell ya, sebenarnya di sini adalah zona gambling. Kecuali harga ini secara ekstrim mampu turun ke bawah, baru nanti kita akan pantau sebagai overnya daily yang berada di zona kurang lebih di sini ya. Ini sebagai zona over daily, mungkin bisa pantau di sini untuk cari ancang-ancang setup buy. Ini tentunya sih lebih oke. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss saya lebih memilih netral dulu. USD JPY kita lihatin dulu dari segi time frame 4. Di video outlook yang sebelumnya ya, ini kan sudah saya bahas. Skenario buy itu akan ada lagi kalau misalkan harga ini bergerak ke bawah, minimal berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 154.33. Untuk saat ini, ketika menyentuh level area zona yang di blok blok abu-abu ini ya, meskipun kedorong ke bawah, perhatikan di kiri, level area 153.94. Di sini kan juga numpuk sebagai level area rally, bis rally atau zona demand. Mepet banget dengan level area support pertama weekly yang berada di 153.25. Di sini ini kan harga sudah mampu level area ini kan sudah mampu menahan pergerakan ketika harga kedorong ke bawah. Zona blok abu-abu saya hapus dulu. Sebenarnya ini sudah aktif. Kalau sudah dapat harga ya, ketika harga ini bergerak di atasnya 153.94 ketika terjadi koreksi ya, harga kan dari bawah demand kemudian ke atas menguji level area pivot weekly-nya yang berada di 154.33, kemudian kan terkoreksi. Nah, batasan koreksi ini kan tidak mampu membentuk low baru. Sebenarnya ini sudah aktif ketika terjadi bullish engulfing di sini. Tadi saya sudah masuk juga di USD JPY ya, dapat harga di 154.25an kurang lebih ya, di sini sedikit di bawahnya pivot. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 155.400, TP2 itu berada di kisaran 155.92 ini sebagai TP2, karena di sini kan juga ada drop atau zona supply ya di sini. Jadi waspada kalau misalkan USD JPY hari ini ataupun besok bergerak angkat ke atas menuju level area tersebut, waspada. Tetapi kalau misalkan teman-teman belum ada entry posisi ya, belum dapat, perhatikan aja. Saya tandain dulu di sini sebagai zona yang di blok biru. Selama pergerakan harga tidak mampu bergerak ke bawah, di bawahnya pivot weekly yang berada di 154.331 kondisi aja, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, keluar dari zona yang di blok biru, baru masuk ke market, ini tentunya oke. Dari beberapa pair yang saya bahas tadi ya, kalau disuruh memilih masuk ke market, saya lebih memilih USD JPY karena pergerakannya lebih jelas, ring areanya pun juga tidak mepet ya. Berbeda dengan USD CAD dan USD Swiss itu ring areanya ngepres banget, kurang enak kalau dilihatin untuk minggu ini. Jadi pair yang lebih stabil untuk minggu ini ya, tentunya sih kalau menurut saya USD JPY ini lebih stabil. Jadi kesimpulannya untuk USD JPY ini masih tetap ancang-ancang cari setup buy, satu kondisi aja, tinggal tunggu aja terjadinya koreksi. Batas maksimal untuk stop loss mungkin 40 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 93 pip, TP2 145 pip, ini tentunya sih mungkin oke. Oke, mungkin itu aja ya untuk gambaran saya untuk USD JPY dan pair yang lain. Tentunya hati-hati sekali lagi untuk gold, ini masih ada potensial kedorong ke bawah. Waspada di 2375 dan 2360. Oke. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin sesuai dengan plan masing-masing ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko ditanggung sendiri tentunya ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.